bertemu lagi dengan Om Ageng untuk di saat teduh pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di saat teduh pagi hari ini, bacaan Alkitab Efesus 1 ayat ke-15 hingga ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, yuk adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kalau sudah mempersiapkan Alkitab, kita berdoa dulu ya, meminta pimpinan di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini ya Bapa, kami ingin Bapa Engkau pimpin kami dalam Roh Kudus untuk membaca firman-Mu di saat teduh pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan Yesus, baik dalam firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan untuk di saat teduh pagi hari ini, kita membuka firman Efesus 1 ayat yang ke-15 hingga 17. Om Ageng yang akan membacakan ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, untuk tema khotbah di pagi hari ini, berteman sekaligus berhikmat. Jadi adik-adik, bersahabat bukanlah sesuatu yang hanya diberikan kepada orang tertentu. Semua diberikan kesempatan untuk bersahabat. Di sini kita bisa melihat firman Tuhan dan memetik 7 pelajaran yang dapat kita terapkan dalam membangun persahabatan. 2 diantaranya, ke-1, berhati-hati memilih sahabat. Kedua, karena persahabatan didirikan di atas kesetiaan, maka kita pun harus mengembangkan sikap setia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang kadang mengeluhkan bahwa tidak ada orang yang bersedia bersahabat dengannya. Pada kenyataannya, ada atau tidak adanya sahabat bergantung pada diri kita sendiri, adik-adik. Bersahabat bukanlah sesuatu yang hanya diberikan kepada orang tertentu. Semua diberikan kesempatan untuk bersahabat. Nah, marilah kita melihat firman Tuhan dan memetik beberapa pelajaran yang dapat kita terapkan dalam membangun persahabatan. Yang pertama, kita harus berhati-hati memilih sahabat. Di dalam menjalin persahabatan, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih. Kedua, karena persahabatan didirikan di atas kesetiaan, maka kita pun harus mengembangkan sifat setia. Yang ketiga, banyak persahabatan retak bukan karena perbuatan jahat, seperti difitnah atau dusta, melainkan karena omongan yang tidak tepat. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan. Keempat, persahabatan didirikan di atas kesediaan untuk mendahulukan kepentingan satu sama lain, dan itu hanya dapat terjadi bila kita merendahkan hati. Yang kelima, ujian persahabatan adalah kesukaran. Keenam, berikut ini merujuk kepada orang yang murah hati. Ketujuh, salah satu karakteristik yang dicari orang dalam persahabatan adalah rajin, adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang di Korintus, yaitu Korintus 15 ayat yang ke-33. Ketika sudah menjadi pengikut Kristus, mereka harus meninggalkan segala sikap buruk dan bijak memilih pergaulan. Mengapa? Karena pergaulan yang buruk dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang jahat. Adik-adik, mari kita berhikmat dalam berteman. Berhikmat berarti kita menjauhi perbuatan yang tidak baik. Cara kita menjaga hubungan yang baik dengan pertemanan adalah memohon kehadiran Allah. Allah yang terus membimbing kita harus selalu berdoa. Berteman itu membutuhkan bimbingan dari Tuhan untuk menjadi hikmat di dalam diri kita. Tuhan yang memberkati untuk adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada dalam adik-adik, membimbing adik-adik di dalam lingkungan, maupun di dalam lingkungan teman-teman, maupun di dalam lingkungan sekolah, saudara, maupun keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu sebelum menuntut firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi teladan dan hikmat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa dulu sebelum menuntut firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi teladan dan hikmat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini, di saat teduh pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan kami maupun anak-anak-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah di pagi hari ini, di hari yang baru ini, pimpin dalam Roh Kudus untuk anak-anak-Mu menjalankan aktivitas di dalam waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau adalah kehidupan bagi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati.